Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yani Elisa, NIM 19053028. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi yang diampu oleh Ibu Rita Sopian, SPD MPDE. Baiklah, masuk saja kita kepada nomor yang pertama, yaitu jelaskanlah konsep-konsep di bawah ini dan bagaimana pelaksanaannya dalam proses pembelajaran. Di mana konsep-konsep yang ada yaitu seperti strategi pembelajaran, pendekatan, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, taktik pembelajaran, dan model pembelajaran. Strategi adalah cara yang dipilih untuk menyampaikan pembelajaran untuk dapat memberikan pengalaman belajar kepada siswa, di mana strategi ini kita menyampaikan materi-materi yang akan dipelajari. Yang kedua adalah strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah pola umum atau rencana yang dipilih oleh guru dalam melakukan interaksi dengan siswa atau dalam melaksanakan proses belajar. Yang ketiga adalah pendekatan. Pendekatan adalah cara pandang atau perspektif dalam menyikapi materi, di mana dalam pendekatan ini guru berperan aktif dalam proses pembelajaran. Yang keempat adalah metode pembelajaran. Metode pembelajaran ialah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun. Yaitu metode ini berlanjut dari strategi sampai strategi pembelajaran dan pendekatan, di mana metode pembelajaran ini bisa berupa ceramah, diskusi, debat, pidato. Yang selanjutnya yaitu teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran merupakan cara yang dilakukan pendidik dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Dan taktik pembelajaran adalah gaya pendidik dalam melaksanakan metode yang sifatnya individual. Sedangkan model pembelajaran adalah model yang berisi tentang bentuk pembelajaran dari awal sampai akhir yang disampaikan oleh guru, di mana model pembelajaran ini adalah gabungan dari strategi pembelajaran, pendekatan, metode pembelajaran, teknik pembelajaran, dan taktik pembelajaran. Dalam metode ini bisa disebut juga sebagai kesimpulan dalam konsep pembelajaran. Selanjutnya yaitu nomor 2, jelaskanlah maksud dari pendekatan scientific learning dan pilihlah salah satu materi sesuai dengan keahlian saudara dan buatlah implementasi pembelajarannya menggunakan pendekatan scientific learning tersebut. Baiklah, terlebih dahulu di sini kita menjelaskan apa itu scientific learning. Scientific learning adalah pendekatan scientific learning adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang agar peserta didik dapat aktif mengkonstruksi konsep melalui mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, dan menganalisis serta menyimpulkan dan mengkomunikasikan. Sedangkan tujuan dari scientific learning ini adalah meningkatkan kinerja, sikap, dan karakteristik peserta didik. Model dari pendekatan scientific learning ini adalah model pembelajaran yang mengedepankan proses pembelajaran berbasis penyelidikan ilmiah yang diwujudkan dalam usaha sistematik untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan. Dan pengimplementasian pembelajarannya yaitu implementasi scientific learning pada keahlian, di mana saya di sini adalah keahlian administrasi perkantoran. Yang pertama yang saya akan lakukan yaitu adalah observasi. Dalam observasi ini, nantinya dalam pembelajaran ekonomi, terutama keahlian administrasi perkantoran, saya sebagai pendidik mengamati apakah peserta didik mengerti dengan materi yang saya ajarkan. Terlebih dahulu saya menjelaskan materi yang akan saya ajarkan pada hari tersebut. Contohnya dalam pembelajaran manajemen kearsipan. Di sini nantinya peserta didik
melakukan observasi tentang manajemen kearsipan tersebut. Yang kedua adalah menanya, di mana saya sebagai pendidik harus menanyakan kepada peserta didik saya apakah dia sudah mengerti dengan materi yang saya ajarkan atau bagaimana, apakah penjelasan saya sudah bisa diterima oleh peserta didik. Yang selanjutnya itu adalah bertanya. Guru yang efektif harus mampu menginspirasi siswa untuk meningkatkan rasa bertanya. Jadi dalam pembelajaran, guru harus memberikan kesempatan bertanya kepada anak didik. Di sini peserta didik harus memberikan argumen-argumen atau pemahaman-pemahaman yang belum ia pahami agar bisa dijawab secara bersama. Dan kemudian setelah adanya pertanyaan, baru dilakukan dengan eksperimen atau uji coba, yaitu kegiatan mengumpulkan data dalam pembelajaran ekonomi. Peserta didik diminta mencari informasi, bahan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada agar permasalahan di bidang tersebut terselesaikan. Misalnya, apabila kita mengalami permasalahan di bidang kearsipan, jadi kita harus terlebih dahulu mencari informasi-informasi tentang apa itu kearsipan, bagaimana menjalankan sebuah tugas kearsipan, sehingga permasalahan-permasalahan itu dapat terselesaikan. Jadi bisa dilakukan dengan eksperimen uji coba. Kemudian mengasosiasi, di mana peserta didik juga berperan aktif dalam mengasosiasi ini. Mengasosiasi ini bisa juga dikatakan mengasosiasi ini yaitu adalah membandingkan antara data yang telah ada dengan teori yang digunakan sehingga bisa ditarik kesimpulan. Dan selanjutnya adalah mengkomunikasikan. Maksudnya di sini guru, pendidik dan peserta didik juga berperan. Apabila peserta didik sudah mengerti dengan penjelasan-penjelasan kita, selanjutnya pendidik memberikan penjelasan. Selanjutnya pendidik menanyakan kepada peserta didik, yaitu bisa dengan metode ditunjuk atau bagaimana, apakah peserta didik itu bisa diuji, apakah dia sudah mengerti dengan penjelasan yang sudah kita lakukan. Selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 3. Pertanyaan nomor 3 yaitu, seorang guru dalam pembelajaran harus menentukan pendekatan pembelajaran yang digunakan. Jelaskanlah pendekatan-pendekatan yang ada dalam pembelajaran dan berikan contoh implementasi pendekatan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran ekonomi. Dalam kurung, pilihlah salah satu materi sesuai dengan keahlian Anda. Baiklah, ada beberapa macam pendekatan-pendekatan dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan proses. Pendekatan proses adalah pendekatan di mana pengajar yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memahami konsep dari proses tersebut. Pendekatan ini berfungsi melatih daya pikir untuk mengembangkan kemampuan. Yang kedua adalah pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik untuk menguasai konsep secara benar, dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan. Adapun kekurangan dari pendekatan konsep itu sendiri yaitu tidak memberi kesempatan kepada peserta didik menghayati konsep itu diperoleh dari mana. Selanjutnya yaitu adalah pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pendekatan yang mengarahkan kepada logika untuk menarik kesimpulan. Dan yang keempat adalah pendekatan induktif. Pendekatan induktif adalah penalaran dari keadaan umum ke khusus. Selanjutnya pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan ini menekankan pada tingkat kreativitas siswa, ide-ide yang diperlukan bagaimana pengembangan diri dengan keterampilan. Pendekatan ini lebih mengutamakan pengalaman langsung dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Sedangkan
pendekatan konseptual yaitu adalah mengaitkan materi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Tujuan dari pendekatan ini adalah menghasilkan peserta didik untuk memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan dalam permasalahan. Contoh implementasi pendekatan pembelajaran tersebut dalam pembelajaran ekonomi sesuai dengan keahlian administrasi perkantoran. Di sini saya akan mengambil pendekatan konstruktivisme, di mana pendekatan konstruktivisme adalah pendekatan yang menekankan pada tingkat kreativitas siswa. Sebagai keahlian administrasi perkantoran yang paling diutamakan adalah kreativitas, keterampilan, dan ide-ide dalam proses pembelajaran. Contohnya saja yaitu dalam mata kuliah pengetahuan dan praktek mengetik. Di sini kita akan diajarkan bagaimana kita akan kreativitas dalam proses mengetik itu, dan bagaimana keterampilan kita menggunakan jari dan menggunakan 10 jari kita dalam mengetik. Di sini perlu dengan ketelitian dan kecermatan. Karena dalam proses ini kita tidak boleh salah dalam pengetikan, dan pengetikan juga harus dilakukan secara cepat dan tepat. Selanjutnya nomor 4. Soal nomor 4. Pada masa pandemi seperti ini, dengan pembelajaran daring, metode seperti apa menurut saudara yang bagus digunakan dalam pembelajaran? Jelaskan alasannya. Baiklah, terlebih dahulu, adapun metode pembelajaran dalam daring yang bisa dilakukan, yang pertama adalah project basic learning, di mana project basic learning ini adalah metode belajar dengan berkelompok. Namun, kekurangan dari metode ini hanya cocok digunakan untuk zona aman saja, atau zona hijau ataupun kuning, di mana metode ini juga harus mengikuti protokol kesehatan. Yang kedua, metode yang bisa digunakan adalah metode daring, yaitu adalah metode dengan sistem online. Yang ketiga adalah metode luring, yaitu metode yang dilakukan di luar jaringan. Dalam artian, pembelajarannya dilakukan dengan tatap muka, tetapi kekurangan dari metode ini hanya berlaku untuk zona hijau atau new normal. Yang keempat adalah home visit, metode home visit, yaitu mengunjungi rumah. Dalam metode ini, pengajar mengunjungi rumah pendidik dalam waktu tertentu, tetapi kekurangannya pendidik hanya bisa melakukan pembelajaran, tidak semua peserta didik bisa mendapatkannya karena hanya dalam waktu tertentu saja. Sedangkan yang keempat adalah intercurriculum daring, yaitu adalah metode dengan online juga. Dan yang terakhir adalah blended learning. Dan di sini, menurut pendapat saya, metode pembelajaran daring yang sangat cocok yaitu adalah blended learning, yaitu adalah dengan metode campuran. Dengan menggunakan dua metode ini, yaitu daring dan yaitu adalah blended learning, yaitu menggunakan sistem daring dan tatap muka. Tatap muka di sini itu bisa dilakukan dengan video conference. Dalam hal ini, pendidik dan peserta didik melakukan pembelajaran jarak jauh, tetapi masih bisa berinteraksi satu sama lain. Alasan saya memilih blended learning ini, yang pertama, apabila kita hanya menggunakan sistem daring saja, hanya pelajaran-pelajaran yang diberikan melalui e-learning, yang diupload ke e-learning, kemudian siswa memahami tanpa ada penjelasan dari dosen tersebut, akan mengalami kesulitan terhadap mahasiswa, di mana mahasiswa kurang mengetahui tentang pembelajaran karena hanya teori saja yang diberikan oleh dosen. Tetapi apabila kita menggunakan
sistem video conference, walaupun tidak semaksimal tatap muka, sedikit banyaknya masih bisa diterima oleh peserta didik. Di mana dengan metode blended learning ini peserta didik bisa menerima dengan daring dan tatap muka. Jadi pembelajarannya bisa dibentuk dan bisa diterima oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu jelaskanlah kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Adapun kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Yang pertama adalah kelebihan pembelajaran daring. Kelebihannya yaitu waktu dan tempat lebih efektif. Artinya, dimanapun peserta didik berada, dia masih bisa mengikuti pembelajaran. Karena asalkan terkoneksi dengan jaringan internet. Jadi dalam pembelajaran daring ini, siswa bisa belajar di mana saja dan kapan saja. Selanjutnya yaitu kelebihan yang kedua, siswa tidak hanya bergantung kepada guru. Dalam artian, guru hanyalah pemberi pembelajaran kepada siswa dan peserta didiklah yang mencari atau menggali pemahaman-pemahaman tentang materi tersebut. Yang ketiga adalah siswa dilatih menguasai teknologi. Artinya, dengan adanya pembelajaran daring ini, siswa harus mengerti dengan kemajuan teknologi. Siswa harus pandai menggunakan fasilitas-fasilitas teknologi yang ada. Contohnya seperti laptop, di mana pada masa daring ini laptop sangat diperlukan, terutama dalam melakukan video conference ataupun dalam pelaksanaan tugas lainnya. Jadi dengan adanya teknologi, mahasiswa atau peserta didik harus up to date dalam teknologi. Kelebihan yang keempat adalah menumbuhkan kesadaran bahwa gawai bisa digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya perlengkapan teknologi yang sudah ada bisa dimanfaatkan sekarang ini, tidak hanya sebagai game atau lainnya, atau sebagai game atau tempat bermain saja, tetapi bisa sebagai media pembelajaran bagi kita. Contohnya itu HP, laptop, bisa memberikan materi-materi pembelajaran bagi kita sebagai pendidik, sebagai peserta didik. Selanjutnya yaitu adalah kekurangan pembelajaran daring. Adapun kekurangan dari pembelajaran daring, yang pertama, sulit mengontrol siswa mengikuti pembelajaran dengan baik. Di mana dalam hal ini, kita tidak bisa mengontrol siswa secara efektif dalam belajar. Karena dalam proses daring ini jarak pun saling berjauhan, sehingga kita tidak bisa mengontrolnya dengan baik. Contohnya saja dalam melakukan pembelajaran dengan via Zoom, di mana sebagian siswa atau peserta didik itu mengikuti Zoom dengan baik, tetapi sebagiannya ada yang mematikan kamera, ada yang sedang tidur, tetapi itu tidak bisa kita lihat karena sehingga kita tidak bisa mengontrol dengan baik. Selanjutnya yaitu adalah pembelajaran banyak bersifat teoritis. Yang dimaksud dengan pembelajaran teoritis ini, dosen hanya memberikan teori-teori saja atau guru hanya memberikan teori-teori saja kepada peserta didik. Mereka mengirimkan melalui e-learning, melalui WA, sehingga tidak ada praktik-praktik yang bisa diterapkan, hanya dengan teori-teori saja, sehingga peserta didik sulit memahami materi tersebut. Kekurangan selanjutnya yaitu adalah
Tidak semua siswa mampu mengakses peralatan yang dibutuhkan. Dalam artian di sini, siswa atau peserta didik masih ada yang kurang up to date dengan teknologi. Mereka belum bisa menggunakan teknologi-teknologi yang sudah maju secara benar. Dan kekurangan selanjutnya adalah terlalu banyak yang mengganggu konsentrasi siswa. Artinya, dalam pembelajaran daring ini banyak kendala-kendala yang dihadapi siswa. Misalnya saja di dalam rumah, apabila kita sedang belajar, apabila kita sedang kuliah, tetapi hanya dengan sistem daring, masih ada pekerjaan-pekerjaan sambilan yang akan kita kerjakan. Jadi dengan pembelajaran daring ini akan mengganggu konsentrasi. Dan juga keramaian-keramaian yang ada di sekitar lingkungan kita juga akan menjadi pengganggu dalam proses belajar. Dan kekurangan dari pembelajaran daring ini yaitu untuk daerah yang jaringan internetnya kurang memadai. Di sini siswa ataupun peserta didik sangat mengalami kesulitan dalam pembelajaran daring. Karena tidak semua daerah yang ada di Indonesia sistem jaringannya sangat baik. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.